Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentation, targeting, dan positioning berbasis data dan digital. Yang pertama di sini ada segmentation, targeting, dan positioning sendiri. Di segmentasi pasar yaitu merupakan upaya awal untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang dibutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Dari variabel segmentasi dapat mencakup demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian ada dari sisi penargetan pasar atau targeting. Targeting sendiri yaitu proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen yang ada dan memilih satu atau dua lebih segmen yang dilayani dengan sumber daya perusahaan. Pilihan penargetan ini akan menentukan fokus operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir ada pemosionan atau positioning. Positioning sendiri itu adalah perumusan citra produk dan promosi nilai yang berbeda untuk menempati posisi yang unik dan superior di benak konsumen dibandingkan dari pesaing sendiri. Pemosionan ini atau positioning ini harus relevan, harus jelas, dan harus kredibel bagi segmen yang ditargetkan. Nah, di sini sendiri ada taktik diferensiasi dan selling atau penjualan. Diferensiasi merupakan jantung dari pemosionan yang efektif, di mana perusahaan yang secara efektif menciptakan perbedaan yang berarti pada penawarannya, baik dari produk itu sendiri, layanan, saluran distribusi, personalia, atau citra dari produk sendiri. Diferensiasi yang berhasil haruslah unik, superior, dan sulit ditiru oleh pesaing agar dapat menjadi keunggulan yang kompetitif di pasar. Kemudian ada creation tactic atau capture tactic. Creation tactic mencakup semua aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan manfaat, fitur, dan pengalaman yang superior bagi pelanggan. Ini adalah upaya inovatif dan kustomisasi produk atau layanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik segmen pasar yang sudah ditargetkan. Di sini ada capture tactic itu sendiri, yaitu tindakan strategis yang memungkinkan perusahaan mencapai profitabilitas yang sepadan dengan nilai yang telah diciptakan, di mana penetapan harga memegang peran sentral. Taktik ini dapat diwujudkan melalui penetapan harga berbasis nilai yang memastikan harga yang dibayar konsumen merefleksikan manfaat yang mereka terima, sekaligus menjamin margin keuntungan yang sehat bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian di sini ada positioning diferensiasi brand atau PDB yang bisa kita singkat. Pemosionan merek yang efektif adalah akumulasi persepsi konsumen yang konsisten mengenai diferensiasi yang dijanjikan dan dipenuhi secara taktis. Merek berfungsi sebagai aset strategis yang mengurangi risiko pembelian bagi konsumen dan meningkatkan loyalitas. Diferensiasi yang dipertahankan melalui taktik kreasi, nilai dan didukung oleh capture tactic yang cerdas, pada akhirnya akan membangun ekuitas merek atau brand equity yang tepat atau kuat. Di sini masih dari positioning diferensiasi brand. Merek yang memiliki posisi dan diferensiasi yang jelas dan menguntungkan akan menghasilkan premium price dan loyalitas pelanggan yang tinggi, menjadikannya penghalang kompetitif yang tangguh bagi para pesaing. Kesimpulannya itu sendiri menekankan bahwa STP atau segmentasi targeting dan positioning adalah kerangka pemandu yang memastikan semua investasi pemasaran berkontribusi secara sinergis pada pembentukan merek yang tangguh. Kemudian ada strategi pemasaran berbasis data dan digital. Pemasaran berbasis data memungkinkan perusahaan memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam melalui pemanfaatan data digital seperti historik transaksi, aktivitas media sosial, pencarian online, dan interaksi pada platform digital. Dalam konteks STP itu sendiri, pendekatan ini membuat proses segmentasi menjadi lebih akurat, dinamis, dan relevan dengan kondisi pasar secara aktual. Nah, di sini saya mengambil dari strategi pemasaran berbasis data digital dari contoh kasus dari Tokopedia itu sendiri. Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia memanfaatkan big data untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja, seperti frekuensi transaksi, kategori produk yang diminati serta sensitivitas terhadap harga.
Sebagai contoh, ada dari program Tokopedia ini sendiri seperti Waktu Indonesia Belanja atau IB, ditargetkan secara khusus kepada segmen pelanggan dengan tingkat respon tinggi terhadap promo dan flash sale. Nah, kesimpulannya sendiri yang bisa kita ambil dari kasus Tokopedia ini, yaitu Tokopedia menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran berbasis digital dan data mampu memperkuat STP atau segmentation, targeting, dan positioning, diferensiasi, dan positioning merek secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data sebagai aset strategis, perusahaan dapat membangun merek yang adaptif, relevan, dan unggul dalam persaingan digital. Oleh karena itu, pemasaran berbasis digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan yang ingin mempertahankan keunggulan kompetitif di era ekonomi digital itu sendiri. Ya, sekian presentasi saya tentang segmentation, targeting, dan positioning berbasis data dan digital. Saya memberikan kesempatan bagi 5 penanya yang ingin bertanya kepada materi yang sudah saya paparkan tadi. Ya. Ingin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nada Pafisa. Saya ingin bertanya tentang bagaimana hubungan antara segmentasi, targeting, dan positioning atau STP dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Anda tadi. Bagaimana hubungan antara segmentasi, targeting, dan positioning dalam membangun strategi pemasaran yang efektif? Benar kan? Benar. Di sini saya menyimpul jawaban. Segmentasi mengelompokkan pasar ke dalam kelompok konsumen yang berbeda. Targeting memilih segmen yang paling potensial untuk dilayani, dan positioning membentuk citra produk di benak segmen terpilih. Ketiga proses ini saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam menyusun strategi pemasaran yang terarah dan konsisten. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Mengapa diferensiasi disebut sebagai jantung dari positioning yang efektif? Coba jelaskan. Mungkin untuk perkenalan dulu, Pak. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Rizal Saputra. Yang ingin bertanya, bagaimana atau mengapa diferensiasi disebut sebagai jantung dari positioning yang efektif? Tolong jelaskan. Ya, terima kasih Kak Bayu atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab. Diferensiasi itu disebut jantung positioning karena perusahaan harus menciptakan perbedaan yang bermakna pada produk, layanan, saluran, personalia atau citra. Diferensiasi yang unik dan sulit untuk ditiru akan menjadi keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan dalam memperkuat posisi mereka di pasar. Ya, Apakah cukup, Kak? ya cukup sekali. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya, pertama saya Sonia Dwi, ingin bertanya mengapa perusahaan tidak dapat melayani seluruh pasar sekaligus tanpa melakukan targeting? Ya, oke, Mbak Sonia. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Sonia sendiri. Di sini perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya sehingga tidak efektif melayani seluruh pasar secara bersamaan. Tapi melalui targeting yang tepat, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya pada segmen yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan agar kinerja pemasaran itu lebih optimal sendiri. Apakah jawabannya sudah cukup? Ya. Baik, terima kasih. Ya, apakah ada lagi yang bertanya? Saya kan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi. Saya mau bertanya terkait syarat ya, mungkin tadi saya akan jelaskan. Apa sih yang menjadi syarat utama agar positioning produk kita tuh dapat diterima dengan baik oleh si konsumen? Oke. Baik, Kak Rizal, di sini saya ingin menjawab ya. Positioning itu sendiri harus relevan dengan kebutuhan segmen sasaran yang disampaikan secara jelas dan bersifat kredibel. Jadi ketika syarat ini terpenuhi, maka citra merek akan lebih mudah tertanam di benak para konsumen dan membedakan produk kita dengan produk yang kita saing itu. Apakah cukup jawabannya? Cukup Kak? Untuk penanya terakhir, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya Mas Bagus, bagaimana peran Big Data dalam memperkuat strategi STP pada Tokopedia? Oke, Mas Majid, di sini saya akan mencoba menjawab, Mas.
Nah, di sini di data sendiri memungkinkan Tokopedia melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja dari pelanggan itu sendiri melalui frekuensi transaksi, minat produk, dan sensitivitas harga. Dengan data tersebut, Tokopedia dapat meningkatkan promo seperti WIB atau waktu Indonesia belanja secara lebih tepat sasaran, sehingga memperkuat segmentasi dan targeting positioning mereka secara berkelanjutan. Apakah sudah cukup, Pak? Iya, mengerti Mas Bagus, terima kasih. Di sini saya menarik kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Berdasarkan yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemasaran sangat ditentukan oleh penerapan STP yang tepat. Segmentasi membantu memahami perbedaan konsumen targeting, memfokuskan perusahaan pada segmen yang paling konvensional, dan positioning membentuk citra merek yang unggul di benak para konsumen. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, diferensiasi dan memanfaatkan data digital semakin memperkuat STP dengan dukungan big data seperti yang dilakukan oleh Tokopedia, mampu membangun positioning yang kuat serta menciptakan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan.